Tuhan Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya segala puji hormat layak kita persembahkan hanya bagi Kristus Kepala mempelai pria surga yang selalu mengayomi, selalu memelihara hidup kita, bahkan di tengah-tengah pandemi di saat ini yang ya kita tidak akan tahu ya kapan selesainya kalau memperhatikan berita-berita yang sekarang ini beredar bahwa di Jakarta sedikit bangkit kembali masalah ya, corona ini. Kemudian di lain pihak turun, di kota lain naik lagi. Ya. Bahkan ada yang sebelumnya kotanya tidak merah, jadi merah. Ya kita hanya bisa berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tapi ya bukan hanya berdoa saja, kita harus mentaati setiap aturan dari pemerintah. Karena saya percaya pemerintah kalau menerbitkan suatu aturan, itu enggak sembarangan. Karena pasti akan ditelaah lebih dulu, baik buruknya bagaimana, dampaknya bagaimana, itu pasti akan ditelaah. Jadi enggak sembarangan. Tapi ya namanya keputusan pasti ada pro dan kontra. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diajar untuk taat. Karena pemerintahan pun ada karena Allah. Ya. Pemerintahan ada karena Allah. Jadi mari kita taat kepada setiap aturan pemerintah karena memang pengobatan yang paling mujarab ya pencegahan. Toh kita juga tahu sampai sekarang ini obat pasti corona belum ditemukan. Kalau diselidiki, iya. Para ahli vaksin sudah berjuang, ya membentuk tim kelompok-kelompok, tapi kan belum memunculkan suatu obat yang pasti. Kalau yang diberikan kan terapi, segala macam isolasi itu. Nah karena itu mari kita bawa dalam doa untuk ya tim ahli vaksin ini yang sedang bersekutu ya dalam kelompok-kelompoknya untuk memunculkan obatnya ini ya kita dukung dalam doa ya. Karena itu maka kita ibadah masih online, masih live streaming. Jadi saya belum membuka untuk secara umum ya. Hanya beberapa saja yang melayani pekerjaan Tuhan yang datang juga sebagian ya. Karena ya kita bukan takut tidak, tapi bijaksana, perlu hikmat. Bukan kita takut tidak, karena kita takut hanya kepada Tuhan. Tapi kita perlu juga supaya bagaimana untuk mencegah. Kita perlu hikmat ya. Dan Allah berikan kita hikmat untuk bisa mentaati setiap aturan pemerintah itu ya. Jadi kalau ada setiap aturan-aturan dari pemerintah, ya kalau itu sekiranya baik, mari kita ikuti. Jangan langsung menghakimi, itu salah, itu enggak benar. Apalagi dunia pendidikan sekarang ini ya terdampak juga. Dan setiap peraturan yang muncul, mari kita jangan langsung menghakimi. Jangan langsung menjudge, oh itu salah, itu salah. Ya memang, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap keputusan itu ada pro dan kontra. Nah, untuk kita bisa menyikapi itu perlu hikmat. Ya. Mari kita jangan langsung mudah menghakimi. Ya, kita telaah dulu, kita cermati dulu gitu. Ya. Karena orang yang cenderung menghakimi nanti juga akan memfitnah. Oh, itu enggak benar, enggak benar, enggak benar. Langsung membuat suatu perkataan-perkataan yang menentang. Karena menentang itu juga nanti indikasinya ke arah fitnah juga. Nah, firman Allah sudah mengajar kita bahwa jangan mudah memfitnah, jangan juga mudah menghakimi. Jangan kamu memfitnah, supaya kamu tidak difitnah. Dan jangan mudah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Semua sudah ada di Alkitab. Semua aturan hidup kita sudah ada di firman Allah. Tinggal kita belajar dan melakukan. Bahkan Yakobus sudah jelas mengatakan kan, supaya tidak memfitnah dan menghakimi. Ya kita baca saja, supaya kita makin yakin. Yakobus 4, 11 sampai 12. Ya. Sudah ada semua di Alkitab. Tinggal kita melakukan. Yakobus 4, 11 sampai 12. Ya. Kita baca bersama. Untuk kita akan belajar firman pengajaran pada malam hari ini.
Boleh kita akan baca judulnya ya, judul perikopnya supaya lebih mantap ya. Yang di rumah juga dipersiapkan Alkitab pribadinya, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semua? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, maaf judulnya dulu ya, judulnya. Saya lupa juga. Ya, 1, 2, 3. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, ya, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Ya. Dua ayat ini langsung memperingatkan kita. Ada dua pokok yang utama kita diperingatkan supaya jangan saling memfitnah. Hai saudara-saudaraku, saudaraku semuanya, keluarga Sion, pemirsa yang ada di rumah, janganlah kamu saling memfitnah. Di sini menunjuk kepada satu pribadi, kamu. Artinya apa? Firman pengajaran itu untuk setiap pribadi kita, bukan secara rombongan. Artinya bahwa firman Allah itu mau memperbaiki pribadi kita masing-masing. Janganlah kamu, kan satu pribadi, personality. Kamu jangan saling untuk memfitnah, ya. Barang siapa memfitnah saudaranya, ini bisa juga saudara secara jasmani atau saudara secara rohani. Kalau saudara jasmani dalam satu keluarga jasmani, ya dengan saudara, ya saudara kandung atau apa, itu berarti secara jasmani. Sedangkan saudara secara rohani dalam satu persekutuan, dalam satu pelayan pekerjaan Tuhan, saudara seiman. Jadi di sini saudara menunjuk kepada dua hal, secara jasmani juga secara rohani. Kita diajar untuk tidak saling memfitnah. Ya. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum. Jadi kalau nanti kita mudah menghakimi seseorang, berarti kita mencelah hukum. Hukum apa? Ya, nanti kita akan belajar hukum apa yang kita celah atau melanggar itu dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, hukum sudah ada tapi dihakimi. Nah ini coba kita renungkan sekarang ini ya, bahwa ada hukum dari pemerintah muncul, aturan dari pemerintah muncul, tapi belum kita pahami sungguh-sungguh, langsung mengatakan tidak benar. Berarti kan ya, ada aturan baru muncul. Ya pasti ya masalah corona ini kan muncul. Kita belum memahami apa maksud pemerintah. Kita belum menelaah lebih dalam apa maksud pemerintah. Langsung menghakimi, gitu. Oh ini salah, gak bener, gak cocok ini. Bukan untuk aku ini. Jadi menghakimi hukum. Padahal hukum itu muncul, itu lewat pergumulan, lewat pemikiran. Dan kita langsung menghakimi. Ya paling santer sekarang ini masalah pembelajaran online, ya pasti sebagian pro, sebagian kontra. Ini tidak benar ini. Kalau online terus, bagaimana kuotanya, bagaimana paketannya, bagaimana pasti. Di lain pihak, ya memang harus begini. Karena nanti kalau dimasukkan muncul klaster-klaster yang baru. Kapan selesainya? Pasti ada pro dan kontra, dan semua pasti berdampak dan terdampak. Nah karena itu sebelum kita menghakimi hukum, mari kita telaah apa maksud pembuat hukum itu. Saya merenungkan ayat ini, wah terima kasih. Terjadi di akhir zaman. Dan jika engkau menghakimi hukum itu dihakimi coba. Itu saking pinternya manusia ya. Maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hukum muncul itu untuk kebaikan, ya disarankan harus belajar online, tapi ya saya juga memaklumi karena bagi sebagian masyarakat itu pembelajaran online itu sangat berat sekali, pasti masalah kuota kan ya.
Bahkan ada anak saya di PGRI itu sudah minta izin ke saya, orang tuanya. Pak, saya minta maaf, saya ayahnya siswa ini. Oh iya Pak, ada apa saya di Japri. Nanti anak saya bisa mengerjakan malam. Kenapa Pak? Karena handphonenya gantian dengan saya. Enggak apa-apa Pak, silahkan. Jadi khusus satu anak ini mengerjakannya malam. Sebelum bapaknya dari bekerjakan bapaknya driver online itu. Enggak apa-apa Pak, silakan. Jadi yang lain sudah mengumpulkan siang, anak ini malam, enggak apa-apa, tetap saya terima. Ya. Jadi ada berbagai macam kendala-kendala. Dan kita harus memahami situasinya. Enggak langsung mau menghakimi, oh ini enggak taat, enggak taat. Jangan mudah menghakimi. Saya membaca ayat ini sudah diingatkan langsung. Dan ya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Kita renungkan dua ayat ini, bagasion, dan kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bahwa malam hari ini kita diperingatkan oleh Allah, jangan mudah memfitnah, jangan mudah menghakimi, apalagi menghakimi hukum. Seandainya kita sedikit ada penolakan adanya aturan atau hukum yang baru, jangan langsung menghakimi. Coba dicermati dulu. Coba ditelaah dulu, dipahami dulu apa maksud pemerintah mengeluarkan aturan-aturan seperti itu. Contoh PSBB sampai 2 sehari atau 3 sehari apa itu. Wah, ya pasti semua terdampak masalah ekonomi. Tapi maksud pemerintah supaya tidak menyebar. Ya namanya hukum pasti ada pro dan kontra. Itulah manusia, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan sudah diajar untuk taat dan dengaran. Jangan memfitnah, jangan menghakimi. Dan kalau kita kembali kepada masalah kerohanian, karena di sini katakan barang siapa memfitnah saudaranya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saudara di sini bisa berarti dua hal. Saudara secara jasmani juga secara rohani. Dan perpecahan dalam jemaat itu juga bisa terjadi karena antar umat itu saling memfitnah, saling mencela, saling menghakimi. Tidak bisa menguasai perkataan, tidak bisa menguasai lidah. Karena orang memfitnah pasti kan bicara berhubungan dengan lidah. Artinya juga kita diajar oleh Allah lewat firman pengajaran ini, dalam penggunaan lidah itu tidak hanya saat secara jasmani, saat di gereja pun, saat beribadah pun, atau bertemu dengan sesama saudara seiman, perlu mengatur, menguasai penggunaan lidah, supaya tidak saling mencela, tidak saling memfitnah. Tapi mari kita saling mengasihi, saling mendukung. Kalau ada suatu kesalahan, kita menegur dengan kasih. Bukan langsung mengolok-olok, langsung menghakimi, kamu enggak beres, tidak. Yesus mengajar kita, menegurlah dengan kasih. Bukan secara frontal, langsung, wah. Yesus mengajar kita menegur dengan kasih. Kalau perlu, 4 mata. Jika dalam satu persekutuan ada suatu kesalahan dari pribadi seseorang, silakan dipanggil saja. Untuk ditegur secara kasih. Karena orang kalau menegur dengan kasih itu, yang bersalah tidak merasa dihakimi, tapi dia disadarkan dan dia bersyukur. Jadi menegur pun ada suatu etikanya. Menegur ada suatu tekniknya, ada suatu caranya. Yakobus menegur kita semuanya. Dalam satu persekutuan, jangan saling memfitnah, jangan saling menghakimi. Aturlah lidah kita. Karena Yakobus sudah menjelaskan tentang masalah lidah itu kan ya. Pasal 3 itu dosa karena lidah. Ya, silakan dilihat sebentar aja di pasal 3. Tapi kita tidak membahas masalah itu ya. Karena pasal 4 ini berhubungan dengan pasal 3. Pasal 4 ayat 11 dan 12 kan bicara masalah saling memfitnah dan menghakimi. Itu bicara soal perkataan. Dan orang kalau nggak bisa mengatur perkataannya, termasuk tergolong di pasal yang ketiga, dosa karena lidah.
Dan masalah lidah ini kalau tidak kita atur sedemikian rupa, bisa menghancurkan persekutuan baik jasmani dalam satu keluarga, dalam satu pertemuan, juga bisa menghancurkan suasana dalam saudara seiman. Karena itu mari Krogasion dan pemirsa yang ada di rumah, kita belajar menguasai lidah kita belajar menguasai perkataan kita. Lidah memang kecil, tapi itu bisa mengacaukan ya. Boleh kita baca sejenak ya di Yakobus pasal 3, ayat yang ke-5. Ya. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama. Yakobus 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kejamnya lidah. Memang lidah tak bertulang, itu pasti. Kalau bertulang kita nggak bisa gerak-gerak lidahnya. Tapi hati-hati. Kalau nggak bisa mengatur lidah, persekutuan bisa hancur. Persekutuan rohani bisa hancur, bahkan dalam keluarga pun bisa hancur gara-gara tidak bisa mengatur lidah. Orang tua tidak bisa mengatur lidahnya, anak-anak nggak bisa mengatur lidah, sehingga terjadi suatu perselisihan, pertikaian, tidak ada perdamaian, hancur, saling memfitnah, bahkan antar saudara pun bisa saling memfitnah. Mudah menjas, menghakimi, kamu. Hati-hati ya, apalagi memfitnah. Memfitnah itu nanti mengarah kepada mencela. Memfitnah itu bisa mengarah kepada mengatakan hal yang tidak baik. Satu keluarga bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Saling memfitnah. Hati-hati ya. Siapa tahu isi hati manusia. Mukanya manis tapi hatinya persiapan untuk memfitnah. Di depan manis tapi di belakang langsung menyebarkan berita yang jelek. Hati-hati ya. Itu orang yang licik. Orang licik itu ya manis di luar tapi hatinya busuk. Katanya manis, akrab, wah gimana kabarnya, baik segala macam. Tapi begitu tidak bertemu di luar dia mengatakan yang jelek, kita nggak ngerti, siapa tahu hati manusia. Dan hati yang buruk, hati yang busuk, maaf, bisa terlontarkan lewat ucapan. Nah karena itu Yakobus menyoroti dosa karena lidah, karena bisa mengacaukan suasana di pasal 4 ayat 11 sampai 12, sehingga ditekankan, jangan memfitnah, jangan menghakimi, jangan mudah menghakimi. Ada pertanyaan, terus para hakim bagaimana? Itu beda kasus. Ya. Di sini kita menyoroti antar pribadi. Yakobus menyoroti masalah pribadi. Jangan mudah memfitnah. Sesama tiap hari bisa berkumpul bersama-sama dalam satu pekerjaan, dalam satu tim. Kita nggak ngerti, dalam satu tim dia tertawa, sukacita, tapi di luar kita kan nggak ngerti. Jangan ngomongin apa kita. Karena itu waspada, semua saja, tapi kita bersyukurlah bahwa dengan firman pengajaran mata rohani kita semakin dibukakan. Inilah manusia. Nah karena itu dengan firman pengajaran ini kita bersyukur, kita diingatkan terus akan bahayanya masalah lidah. Awalnya rukun, harmonis, gara-gara salah ucap sedikit saja langsung bermusuhan. Wes gak dulur-duluran dalam bahasa Jawanya ya. Gak ada ikatan saudara, gak peduli. Kadung sakit hati. Hati-hati penggunaan lidah supaya tidak terjadi saling memfitnah karena sangat berbahaya sekali ya. Mencela, memfitnah, menghakimi. Jadi ayat 11 sampai 12 itu adalah memfitnah, juga adalah mencela, mengatakan yang tidak baik, menghakimi. Itu mengarah kepada mereka yang menganggap diri baik, karena orang kalau sudah menghakimi, orang memfitnah, itu seakan-akan mengatakan aku yang benar. Aku yang benar. Dia memegahkan diri. Jadi orang yang suka memfitnah, itu ada suatu gejala-gejala membenarkan dirinya. Karena memfitnah kan pasti mengatakan yang tidak baik. Padahal dia belum tentu baik. Ayat yang ke-6, pasal 4 ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ya katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengapa muncul ayat ini antara pasal 3 dosa karena lidah, kemudian ayat ini muncul di ayat 6 sebelum muncul ayat 11 dan 12 yang mengarah kepada fitnah dan menghakimi. Ini suatu peringatan bahwa orang yang memfitnah, orang yang menghakimi itu ada kecenderungan dia memegahkan diri, menyombongkan diri, merasa dia yang benar, dia yang baik. Jadi munculnya ayat 6 ini itu untuk menghentar, memperingatkan bahwa hati-hati. Bahwa kalau orang yang suka memfitnah, suka mudah menghakimi, itu dia merasa sombong, dia paling baik, dia paling benar. Jadi kalau orang yang mengatakan yang jelek-jelek itu kan, wah berarti kamu yang paling benar. Itu belum tentu. Malah mungkin juga yang suka memfitnah, malah dia menutupi itu. Karena dia paling buruk. Manusia kan pintar menutupi kan, supaya opini orang mengatakan, oh dia itu baik. Padahal enggak. Jadi dia mengatakan temannya jelek di luaran, itu untuk menutupi dirinya itu sebenarnya yang paling jelek. Sehingga pasal 3 dosa karena lidah itu menghentar untuk masuk ke pasal 4 yang ada kalimat congkak dan sombong itu untuk diperingatkan. Karena nanti masuk ke ayat ke-11 dan 12, supaya kita tahu bahwa memfitnah itu kecenderungannya dia sombong. Dan memfitnah itu karena tidak bisa menguasai lidah. Pasal 3 dosa karena lidah. Jadi semuanya saling berurutan. Yakobus menuliskan saling berurutan, tidak melompat-lompat. Jadi terstruktur. Artinya kalau kita belajar firman pengajaran itu, kita juga belajar sebelumnya apa, riwayatnya apa ayat ini. Agar kita ngerti maksudnya apa di sini. Tapi khususnya di sini menyoroti masalah keberadaan jemaat yang suka saling memfitnah. Jangan dikira loh dalam satu persekutuan semuanya baik-baik. Belum tentu. Memang secara fisik kelihatan baik, beribadah, sukacita, memuji Tuhan. Bahkan antar pemain, pelayan pun bisa saling sukacita ngomong. Tapi di luar kita kan nggak ngerti. Siapa tahu hati manusia nggak ngerti, hanya Tuhan yang tahu. Makanya ditekankan, ya, dalam kita melayani Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan bersuka cita. Saudara rohani, saudara jasmani, mari kita jaga hati kita. Supaya tidak muncul saling memfitnah, saling mencela. Orang suka memfitnah, cenderung dia suka mencela. Dan dia mencelanya nggak langsung di depan orang, tapi di luar. Ini loh bahayanya. Jadi nggak langsung, enak kalau langsung kan tahu. Ini enggak, di depan baik-baik, di luar mengatakan yang nggak baik. Waspada. Baik itu sahabat, baik itu teman, bukan berarti kita langsung menjauh, tidak. Waspada itu perlu. Hati-hati, karena Yakobus sudah menuliskan ini, pasti terjadi di akhir zaman ini. Karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kita bersyukur, Prokasion juga pemirsa yang di rumah pada malam hari ini, kita diingatkan. Supaya jaga lidah kita, jangan suka memfitnah dan menghakimi. Ya, sekarang kita masuk ke 11a ya. Kita baca ya, mulai. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Memfitnah itu perkataan negatif yang ditujukan untuk orang lain. Karena orang kalau memfitnah nggak mungkin mengatakan yang baik, pasti yang jelek. Tetapi biasanya tidak di depan orang. Saya bertemu dengan B. Saya bicara baik-baik, ngobrol enak. Tapi di luar saya bisa mengatakan kepada teman saya si C, si B itu loh jelek, si B lebih, padahal dia nggak seperti yang saya ucapkan. Itu saya memfitnah. Karena saya beranggapan kalau saya mengatakan yang buruk soal si B, nanti
si C bisa punya pendapat, oh berarti kamu bagus. Nah gitu loh. Itu kan kesombongan nanti. Membuat orang lain memikir, oh aku baik, itu. Jangan suka memfitnah orang. Ya. Daripada memfitnah orang, baik kita cek diri kita masing-masing. Karena masih terlalu banyak kelemahan kita yang harus dibereskan. Daripada suka menunjuk orang, menghakimi orang, mencela orang, cek diri kita masing-masing. Cek diri kita. Masih banyak kekurangan dalam diri kita yang harus segera dibereskan sebelum Tuhan datang. Masih banyak sikap hidup kita yang harus segera dipulihkan, harus segera dibereskan sebelum Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Biar tidak terlambat. Hari-hari ini kalau kita terima berkat firman, itu semuanya untuk mengoreksi diri kita, menguatkan iman kita, dan mengarahkan kita kepada sikap yang Tuhan kehendaki. Khusus pada malam hari ini, kita diperingatkan pada dua hal. Jangan suka memfitnah, jangan suka menghakimi. Karena Allah merindukan ada satu persekutuan yang indah, baik dalam keluarga secara jasmani atau keluarga secara rohani, keluarga Allah. Betapa indahnya kalau dalam satu keluarga secara jasmani saling mengasihi, bukan saling memfitnah. Bapak Ibu saling mengasihi, bukan saling memfitnah. Anak-anak dengan orang tua saling mengasihi, bukan saling memfitnah. Betapa indahnya. Itulah yang dirindukan oleh Allah atas keluarga kita. Dan itu tanggung jawab pribadi. Karena itu kan dikatakan, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau dalam satu keluarga, masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab terhadap dirinya untuk bisa menjaga lidah, saya percaya keluarga itu menjadi keluarga yang damai, sukacita, sejahtera. Masing-masing pribadi loh ya. Karena ini kan menunjuk kepada satu pribadi. Papanya menjaga perkataannya, menguasai lidahnya, mamanya, ibunya, kakeknya, nenek, semua saudara saling menjaga. Banyak ucapan yang baik, mengapa yang muncul ucapan yang enggak baik? Bahkan Efesus mengatakan perkataan yang kotor tanggalkan. Supaya menjadi manusia baru. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Ya, memfitnah adalah perkataan negatif yang ditujukan untuk orang lain. Memfitnah itu bisa juga mengatakan sebuah dusta. Memfitnah itu kan kita mengatakan yang enggak benar. Padahal enggak seperti itu kan. Hosea 7 ayat 13. Yakobus ini dibatasi. Hosea 7 ya. Ya. Kita akan buka dulu Hosea 7 ayat yang ke-13 ya. 1, 2, 3. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tapi mereka berdusta terhadap aku. Ya. Memfitnah itu berhubungan dengan dusta. Mengatakan yang enggak benar, cenderung menjatuhkan. Bukan cenderung ya, itu menjatuhkan ya memang. Karena kan memfitnahkan perkataan yang negatif gitu. Dusta. Dusta berhubungan dengan lidah. Dan dusta berhubungan dengan iblis yang bapa pendusta. Jadi orang yang suka memfitnah itu ya pasti tahu arahnya kemana kan. Nah itu sudah. Kalau kita sekarang ini belum pernah memfitnah, misalkan firman Allah ini untuk mengingatkan kita. Tapi kalau kita selama ini terbiasa memfitnah orang, kita ditegur. Terimalah berkat firman ini. Bahwa firman Allah memang mengajar, mendidik orang dalam kebenaran.
sesuai dengan 2 Timotius 3:16. Tidak usah kita baca. Jadi firman Allah itu segala tulisan dilakukan oleh Allah untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup kita di dalam jalan kebenaran, terimalah firman itu. Setajam apapun terima saja, tahu untuk kebaikan kita. Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Jadi Allah mengajar kita dengan firman pengajaran supaya hidup kita baik. Allah tidak mau kita jatuh, tidak mau. Allah ingin kita menjadi baik. Jangan suka berdusta, kuasai lidah. Ini loh. Aku ini mau nebus mereka, tapi mereka berdusta terhadap aku. Bahkan parahnya lagi, berdusta kepada Tuhan. Bohong kepada Tuhan. Coba. Bukan hanya manusia loh nih. Aku kepada Tuhan. Memfitnah, itu juga bicara yang enggak baik. Maliaki 3 ayat 13. Maliaki 3 ayat 13. Maliaki 3 ayat 13. Ya. Fitnah itu mengatakan yang tidak baik, yang cenderung berdusta. Kalau mengatakan yang tidak baik, ya berarti bisa dikatakan ayat 13 kita baca 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Orang yang fitnah itu pasti perkataannya enggak baik. Mengatakan yang jelek. Temannya dijelek-jelekan. Sahabatnya dijelek-jelekan. Bahkan juga mungkin pimpinannya dijelek-jelekan di luaran. Bosnya dijelek-jelekan di luaran. Ya, itu kan mengatakan yang enggak baik. Ya namanya enggak baik kan kalau ya ini agak kenceng juga ya, bicaramu kurang ajar itu. Setiap orang yang perkataannya enggak baik ya pasti dikategorikan kurang ajar, kurang diajar, kurang didikan. Jadi arti kurang ajar ini kurang diajar, kurang dididik, kurang mendapat pendidikan, kurang dapat pengajaran. Dan orang yang suka memfitnah itu kan menuduh. Namanya menuduh kan belum tentu dia benar atau enggak. Langsung dituduhkan cenderung kepada suatu penghakiman. Jadi orang memfitnah itu nanti arahnya dia menuduh, mencela. Namanya orang menuduh, mencela kan menghakimi gini. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, hati-hati. Karena teman-teman juga bisa memfitnah kita tanpa sepengetahuan kita. Dan memfitnah itu adalah suatu tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, untuk mementahkan mereka yang mungkin sirik hati dengan kita, untuk mementahkan tuduhan-tuduhan mereka, caranya tidak kita melabrak, tidak kita langsung bermusuhan, tapi milikilah cara hidup yang baik. Jadi begini, kalau kita punya cara hidup yang baik, kalau si A memfitnah kita, ya dia ngomong yang nggak baik tentang kita, kemudian orang yang lain tahu sikap kita baik, yaitu mementahkan anggapan ini, tanpa harus kita melabrak dia. Kan biasa kalau emosional kan langsung dilabrak toh. Bahasa Serbonya lambemu gitu kan. Nah, ya, kalau bahasa Medan dan Toraja nanti bisa diterjemahkan lambemu gitu kan. Nah, kita enggak usah melabrak. Karena Yesus tidak pernah ngajar, maka labraklah dia. Tidak ada ayatnya. Enggak usah dicari juga ya. Yesus mengajar untuk mendoakan orang memfitnah kamu. Mendoakan orang yang menganiaya kamu. Lah caranya bagaimana? Tunjukkan cara hidup yang baik,
supaya orang lain tahu yang dituduhkan dia kepada kita tidak benar. Perhatikan ya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang di luar Tuhan, supaya apabila mereka memfitnah kamu, ya, sebagai orang durjana, kita diolok-olok, difitnah, oh dia enggak benar, gitu kan. Nah, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Jadi tanpa kita melabrak dia, tanpa kita memusuhi dia, tunjukkan sikap yang baik. Nanti orang lain tahu bahwa tuduhan dia enggak benar. Dan dia pasti malu. Itu cara Yesus, cara Allah mengajar kita. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi. Kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Milikilah cara hidup yang baik. Saya diberkati dengan ayat ini dan menjadi pegangan saya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Tampillah beda. Jangan sama dengan mereka. Ya, tampillah beda. Miliki cara hidup yang baik. Supaya nanti orang-orang yang memfitnah kita akan dipermalukan oleh temannya sendiri. Bicaramu enggak benar loh. Dia tuh enggak seperti yang kamu sangkakan. Nah gitu loh. Jadi kita nanti bisa dibela oleh teman-teman kita yang melihat bahwa kita enggak berbuat itu yang disangkakan. Jadi mereka akan membela kita tanpa kita minta. Ojo sembarangan lek nodo. Bapak itu loh gak lapo-lapo gitu kan, gak berbuat yang jelek. Nah gitu loh. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, progesion, milikilah cara hidup yang baik. Supaya kita menjadi suatu kesaksian yang hidup. Hidup kita menjadi suatu kesaksian dan mempermuliakan Allah. Pasal 3 ayat 16. Ya. Pasal 3 ayat 16, 1 Petrus ya. 1, 2, 3. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah itu loh. Itu maksud saya tadi. Milikilah cara hidup yang baik supaya nanti yang disangkakan orang kepada kita termentahkan. Dan nanti yang membela kita ya teman-teman kita yang lain. Kamu salah gitu loh. Ini loh ayat 16 ya, saya ulang ya. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus jadi malu karena fitnahan mereka itu. Tidak usah kita rombongan ngajak keluarga ngelabrak, tidak usah. Ya. Tunjukkan sikap hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik mulai sekarang ini. Dimanapun kita berada. Tunjukkan kita tampil beda. Tunjukkan kita anak-anak Allah. Harus tampil beda dong sikap kita bagaimana. Kalau yang lain bikin kacau suasana, bikin sumpah suasana, kita tunjukkan membawa suasana damai. Yesus mengajar kita agar membawa berita sukacita, membawa damai sejahtera. Ya. Kakimu berkasutkan damai sejahtera. Langkahmu bawa damai sejahtera. Kita bicara soal iman ya. Puji Tuhan ya. Jangan memfitnah, jangan menghakimi. Tampil beda. Ya. Daripada kita memfitnah orang, menunjuk orang salah-salah, ya kita tunjuk diri kita lah. Kita cek diri kita. Bagaimana hidup kita sudah sesuai enggak dengan firman pengajaran ini? Itu paling indah rasanya, ya. Puji Tuhan. Kita kembali ke Yakobus tadi, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, 11b itu ya. Tetap masih yang memfitnah ya. Oke. Kita baca ulang ayat yang 11 saja, semuanya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Mengapa orang percaya tidak boleh saling memfitnah? Karena memfitnah saudara seiman, itu melanggar dan menghakimi hukum yang sudah ada. Hukum apa? Kasihlah sesamamu manusia
sia, imamat 19, 18. Tadi sudah dikatakan di Yakobus 4:11 menghakimi hukum. Hukum apa yang dihakimi? Hukum Imamat 19 ayat 18. Siapkan dulu, ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi kalau kita memfitnah, mencela orang, bahkan nanti menghakimi juga orang, atau katakanlah memfitnah, berarti kita menghakimi hukum kasih. Orang yang suka memfitnah itu tidak ada kasih dalam dirinya. Orang yang suka mencela itu tidak ada kasih dalam dirinya. Padahal Yesus ajarannya terkenal tentang kasih. Yang suka memfitnah, mencela kok pasti tidak ada kasih. Orang seperti itu saya percaya hidupnya tidak akan sejahtera karena sibuk mencari kesalahan orang. Atau mungkin juga sudah talenta, bakat ya. Apa pekerjaanmu cari kesalahan orang gitu, mungkin juga loh. Itu kayaknya karunia yang luar biasa itu, mencari kesalahan orang. Pasti ada. Di lingkungan manapun pasti ada. Di pekerjaan pasti ada orang-orang yang bakatnya mencari kesalahan orang. Jadi kerjaannya itu, datang ke pekerjaan, lihat-lihat apa yang salah, langsung jadi bahan. Wah, namanya suka gosip ya, diajak kumpul sewenang, nggo wetu wis, andus bahasa Jawanya. Membicarakan orang. Pekerjaan ditinggal, ayo gosip sih dulu. Wah, orang namanya orang gosip kan pasti nggak jelas yang dibicarakan. Ingat ya, memfitnah orang itu termasuk menghakimi hukum. Artinya apa? Mementahkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mempelai surga, Yakobus sudah mengatakan, jangan memfitnah. Kalau kita suka memfitnah orang, dan kita menghakimi hukum kasih. Siapa kita kok menghakimi hukum kasih? Yang membuat hukum kasih siapa? Yesus, Allah. Nah kalau kita menghakimi hukum, berarti kan kita menghakimi siapa? Siapa kita ini gitu loh. Nah karena itu mari kita lebih merenungkan setiap firman yang kita terima, bahwa semuanya untuk kita. Kita diingatkan pada malam hari ini, jangan suka memfitnah, jangan suka mencela. Itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah. Kuasai lidah kita. Dan memang orang kalau sudah memfitnah, mencela itu, aduh, gak bisa berhenti mulutnya. Panjang kalimatnya dan apa ya, saling berkesinambungan, gak ada berhentinya sama sekali. Saya juga heran. Orang kalau sudah mencela, memfitnah itu panjang, gak ngerti latihannya di mana gitu. Iya loh, lancar sekali. Bahkan gak pakai titik koma. Kenceng, sampai yang difitnah diem aja meneng, mau jawab gak bisa. Saya heran. Dia punya talenta sebagai motivator. Ya, motivator itu kenceng gitu, ya. Tapi kalau toh kita sekarang ini tidak jadi pemfitnah, bersyukurlah. Firman Allah pada malam hari mengingatkan kita. Tapi satu hal yang saya percaya dan pasti percaya, bahwa firman itu nggak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ada sidang jemaat yang perlu bertobat dari sikap suka memfitnah, suka berdusta. Bahkan bisa mendustai keluarga sendiri. Tewego loh ya. Dalam bahasa Jawanya itu mantapnya tewego. Tega dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya tewego gitu. Bisa mendustai keluarga sendiri loh coba. Ya silakan direnungkan ya. Puji Tuhan. Ya, Allah mau membereskan kehidupan kita pada malam hari ini. Allah mau membenahi hidup kita pada malam hari ini. Yang suka memfitnah segera bertobat, yang suka mencela segera bertobat. Sebelum dia datang kembali yang kedua kalinya nanti. Jangan suka memfitnah. Jangan suka
tercela. Kalau suka memfitnah, kita menghancurkan hukum kasih itu. Ya memang kita belum sempurna, pasti. Saya juga belum sempurna. Tapi kita kan mau disempurnakan. Dan dengan berkat firman pengajaran kita terima, kita mau disempurnakan. Kita buka diri kita buka hati kita untuk menerima firman itu. Kalau kita mau disempurnakan. Kalau nggak mau ya sudah. Paulus katakan yang penting sudah aku sampaikan, aku lepas darah sudah. Paulus itu. Yang penting sudah disampaikan. Karena memang firman yang kita terima kalau nggak kita lakukan, ya tidak ada gunanya. Artinya apa? Kalau kita ingin diubahkan hidup kita, ya lakukan firman itu. Ya malam hari ini khususnya tentang jangan memfitnah. Lakukan. Pasti hidup kita ada damai sejahtera. Orang yang suka memfitnah itu enggak ada sejahtera. Sampai dia nanti mati pun enggak sejahtera. Bahkan matinya pun enggak sejahtera coba. Nanti dia di alam sana ya cari gara-gara memfitnah lagi. Talenta, hobinya kan gitu tuh. Sampai ke alam lain juga cari musuh sama malaikat difitnah semua nanti. Memfitnah malaikat, waduh ditaboki nanti ya. Oh haleluya puji Tuhan ya. Jangan suka memfitnah, melanggar hukum kasih. Hukum kasih itu ada suatu hubungan ya untuk tidak mengatakan yang jahat kepada sesama. Ayat 16 ya, atasnya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia, akulah Tuhan. Jadi orang yang suka memfitnah itu suka pergi kian kemari. Keliling gitu loh. Menyebarkan fitnah. Jadi orang yang suka memfitnah enggak berdiam di tempat. Dia keliling. Saat itu. Kalau sekarang gampang. Dia berdiam diri, beritanya yang nyebar. Gitu kan? Cek, langsung kirim. Nah, hoak itu kan juga fitnah itu. Gitu? Ada tokoh muncul langsung membantah, enggak, saya tidak melakukan itu. Langsung mengklarifikasi. Berarti yang menunjukkan berita adalah memfitnah. Kalau dulu berjalan kian kemari, karena memang belum ada teknologi, zaman dulu ya, keliling-keliling. Tapi kalau zaman sekarang cukup di rumah, dia bisa menyebarkan fitnah seluruh dunia tahu bisa. Langsung di-share aja di Facebook atau di Twitter, langsung nyebar semua orang tahu. Begitu mudahnya memfitnah orang. Jadi hukum kasih itu untuk mengajar kita supaya kita berhati-hati, mari kita belajar mengasihi, tidak mengatakan yang jahat kepada teman kita, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Yesus merindukan supaya kita semuanya, keluarga Sion, bisa memiliki kasih dalam diri kita. Betul kalau kita difitnah, firman pengajaran mengajar kita bahwa doakanlah yang menganiaya kamu. Kita difitnah, termasuk kita dianiaya. Dan kita nggak diajar untuk membalas. Doakan supaya dia bertobat. Intinya apa? Nanti kalau kita berusaha membalas, hati kita ikut tidak sejahtera. Karena kita pasti merencanakan bagaimana cara aku membalas ya. Itu kan rencana yang buruk. Jangan kau merencanakan kejahatan. Kalau kita difitnah dan kita ingin membalas, sama saja kita punya rencana yang jahat dalam hati kita. Itu bisa mengganggu kesejahteraan kita. Hidup nggak sejahtera karena memikirkan bagaimana membalas dan membalas. Kalau sudah merencanakan yang jahat, kasih hilang. Bawa dalam doa sudahlah, nggak usah dihiraukan juga. Ya memang itu talentanya begitu, nggak usah dihiraukan. Mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kasih, jangan memfitnah. Kalau ada yang memfitnah kita, ya kita bawa dalam doa. Memang terasa nggak enak, kepingin membalas, itu manusiawi banget ya. Saya juga memahami itu. Nggak enak kalau nggak balas. Tapi kan Allah mengajar kita untuk mengasihi. Haleluya.
Dosa memfitnah bukan hanya berhubungan dengan cara dan isi perkataan yang kasar, tapi juga melibatkan ini sikap hati yang menganggap diri lebih baik. Jadi orang memfitnah itu bukan hanya berhubungan dengan perkataan yang enggak benar, bukan hanya perkataan yang jelek, tapi juga menunjukkan bahwa ini loh aku yang paling benar. Kalau temanku enggak benar, itu loh. Itu dosa memfitnah. Ternyata berkembang loh. Jadi orang yang memfitnah itu sudah mencela, sudah tidak ada kasih, dia sombong. Menganggap diri lebih baik. Jadi dosa fitnah itu banyak sekali. Masalah lidah terpengaruh, kesombongan terpengaruh, ya toh, sikap hidup terpengaruh. Hanya gara-gara masalah memfitnah. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan kembali berkat firman, dan saya juga sangat bersyukur sekali terus diingatkan oleh berkat firman pengajaran, karena itu saya makin cinta firman pengajaran ini yang selalu mendidik, mengarahkan, mengingatkan. Tuhan terima kasih. Ya, Yesus luar biasa. Hidup saya terbentuk oleh karena berkat firman, tapi saya sadar saya masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu saya makin tekun belajar firman, supaya tetap diarahkan, dituntun oleh berkat firman pengajaran ini. Saya makin cinta dengan firman pengajaran. Dan apa yang saya rasakan, saya juga rindu kalau saya merasakan. Cintailah firman pengajaran itu. Maka hidup kita pasti akan dipulihkan. Dan ada damai, sejahtera, dan pasti diberkati. Orang kalau cinta firman dan melakukan, pasti diberkati hidupnya. Enggak mungkin tidak, itu pasti. Saya percaya, karena saya sudah merasakannya. Cinta firman, lakukan, diberkati Tuhan. Itu pasti. Ya. Dan malam hari ini, mari kita lakukan firman, jangan memfitnah. Gitu. Ayat 12, kita kembali ke Yakobus. Ya. Yang ke-12 ya. Karena memfitnah, menghakimi itu saling berhubungan ya. Mencela ya, mencela. Ayat 12 sekarang ya. Kita baca 1, 2, 3. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan memfitnah, jangan menghakimi. Itu. Karena kalau kita menghakimi, berarti kita sebagai hakim. Padahal kita enggak adil. Kan hakim kan harus adil. Berarti orang yang suka memfitnah, suka menghakimi itu merebut posisi Allah. Sebab yang membuat hukum dan hakim yang sebenarnya adalah Allah. Karena apa? Dikatakan Dia yang berkuasa. Jadi kalau kita suka menghakimi orang, itu bukan wewenang kita, bukan hak kita. Kita bisa merebut posisi Allah. Dialah hakim yang adil, kita enggak. Kita enggak bisa menjadi hakim yang adil, karena kita apa? Kita kan banyak salah. Kalau Allah sanggup jadi hakim yang adil, Yesus sanggup jadi hakim yang adil. Karena Yesus tidak pernah bersalah. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan, aku enggak menemukan kesalahan pada diri orang ini. Tidak ada salahnya sama sekali, tidak bisa menghakimi. Jadi kalau kita menghakimi sesama manusia, suka menghakimi saudara kita, siapalah kita ini? Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28, ya, disiapkan dulu, kita akan baca bersama. Ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jika dihubungkan di Yakobus pasal 4 tadi, ayat ke-12 saya baca, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa
menyelamatkan dan membinasakan. Jadi ada yang berkuasa. Intinya ada yang berkuasa menjadi hakim. Nah, kalau kita suka menghakimi saudara kita, siapakah kita ini? Gak ada hak sama sekali. Nanti masalah dihakimi itu salah atau tidak, bukan wewenang kita. Itu haknya siapa? Allah. Jangan kita merebut posisi Allah. Lalu kita aja banyak salahnya kok menghakimi orang lain? Siapalah kita ini? Cek diri kita masing-masing sebelum menghakimi orang. Sebelum mencela orang, cek diri kita. Sebelum memfitnah orang, cek diri kita masing-masing. Lebih baik kita mencela diri kita sendiri daripada mencela orang lain. Ya. Firman Allah memperingatkan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, nah, tegaskan, kamu. Jangan mengambil posisi Allah. Jadi mengapa orang percaya tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghakimi? Alasan kedua, karena bisa merebut posisi Allah kalau kita menghakimi orang lain, kalau kita mencela saudara seiman. Mari kita koreksi diri kita masing-masing lokasion pada malam hari ini. Ya, kita sadar kita banyak salahnya, kita banyak pelanggaran, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, firman Allah terus kita terima untuk mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru dan juga yang berkenan di hadapan Allah. Nah, dalam perjanjian lama bahwa ditegaskan lebih mantap lagi bahwa pemberi hukum itu bukan kita. Allah yang jadi hakim, bukan kita. Keluaran 24 ayat 12. Ini ditegaskan lagi ya, Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Kita baca. Mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang sebab dituliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi yang memberi hukum, membuat hukum siapa? Tuhan Allah. Kalau kita menghakimi, mencela orang, memfitnah, menjas orang, bukan hak kita, haknya pemberi hukum. Nah, karena Allah yang menciptakan hukum, yang membuat hukum, terutama di hukum dua loh batu itu ada 10 hukum Allah, yang membuat itu Allah, maka Allah pun dikatakan sebagai hakim yang adil, hakim dunia, hakim di bumi. Kejadian 18 ayat 25. Kejadian 18 ayat 25. Ya. Kejadian 18 ayat 25. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, jadi Allah dikatakan sebagai hakim segenap bumi, hakim dunia. Mengapa? Karena yang membuat hukum itu Allah. 10 hukum Allah, hukum Taurat dalam 2 loh batu, yang membuat itu Allah. Karena Allah yang membuat hukum itu jadi dikatakan sebagai hakim dunia, hakim di bumi. Nah, kalau kita suka menghakimi saudara kita, menghakimi orang lain, siapakah kita ini? Jadi Yakobus 4 ayat 12 itu menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi. Jangan kamu memfitnah, jangan kamu menghakimi. Mazmur 7 ayat 12. Mazmur 7 ayat 12.
1, 2, 3. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Hakim yang adil. Artinya apa? Allah kalau menghukum itu pasti adil. Kalau manusia belum tentu adil. Dikuatkan pasal 9 ayat 5. Ya. Mazmur 9 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Hanya Allah hakim yang adil. Sehingga kita tidak berhak menghakimi saudara kita. Kita renungkan Yakobus 4, 11-12. Jangan kita menghakimi karena yang berhak menghakimi adalah Allah sendiri. Dialah hakim yang adil. Keputusan Allah pasti adil, tidak mungkin tidak, pasti adil. Kalau manusia belum tentu adil. Kita nggak ada wewenang untuk menghakimi saudara kita. Biar nanti Allah yang akan menghakimi kita. Artinya apa? Pelanggaran ini hukumannya. Kamu melanggar ini hukumannya. Karena pasti kalau ada pelanggaran ada hukuman. Adil kan? Jadi hanya Allah yang berhak menghakimi. Karena dialah Allah yang adil. Ya. Siapa engkau membela perkaraku dan hakku. Ya. Setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya di jalan kebenaran, seandainya ada yang memfitnah kita, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang bukan Yahudi, tapi ternyata ada yang memfitnah kita, ada yang mencela kita, maka engkau membela perkaraku. Hanya Allah yang sanggup membela perkara kita. Pembalasan adalah hakku. Roma 12 ayat 19. Dan ditegaskan di Keluaran 14 ayat 14, aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Kalau kita sudah di jalan kebenaran dan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita dan memfitnah kita, jangan membalas. Siapa hakim yang adil? Allah. Dia membela perkara kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Allah pembelaku. Jangan khawatir. Kita dibela oleh Allah. Asalkan kita hidup di jalan kebenaran. Jangan khawatir. Allah pembela kita. Tapi memang kita tidak boleh mendoakan yang jelek kepada pembina kita. Ya kita berdoa, Tuhan ampuni dia. Tapi kan Allah hakim yang adil toh. Ada pelanggaran, ada hukuman. Tenang saja. Tapi juga ada syaratnya, kita hidup di jalan kebenaran. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua sudah terjelas. Jelas sekali dalam firman pengajaran yang kita terima ini. Pelanggaran yang dilakukan jemaat juga enggak luput dari penghakiman Allah. Nah, kalau ada jemaat yang suka memfitnah, ya ada hukumannya. Allah kan hakim yang adil. Matius 7, 1-2. Matius 7 ayat 1-2. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Lukas 6 ayat 37. Lanjut ya. Lukas 6 ayat 37. Dipersiapkan. Sama ini ayatnya ya untuk menegaskan saja. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Intinya adalah bukan hak kita untuk menghakimi. Allah hakim yang adil. Roma 2 ayat 1 sampai 3. Roma 2 ayat 1 sampai 3. Roma 2 ya. 1 2 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, kita menghakimi orang belum tentu kita benar. Kalau Allah yang menghakimi, jelas Allah benar. Allah nggak salah gitu loh. Jadi kalau ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang setia, yang suka menghakimi, ya nggak akan luput dari penghakiman Allah. Berarti kalau sudah di mimbar melayani, wah saya berhak menghakimi. Tidak. Hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita bisa kena hukuman nanti kalau suka menghakimi. Ya perhatikan ayat yang ketiga itu ya. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Daripada kita menghakimi orang lain, hakimilah diri kita sendiri. Itu yang nomor satu. Supaya kita bisa memulihkan kondisi kita, bisa memulihkan perbuatan kita yang lama, supaya kita bisa masuk menjadi manusia yang baru, ciptaan baru dan lahir baru. Jadi setiap pelanggaran kita pun nggak akan luput dari penghakiman Allah. Dan kita nggak akan bisa menghindar. Sembunyi di mana pun kita nggak akan bisa menghindar. Karena Allah pasti akan menghukum setiap orang yang buat pelanggaran. Haleluya. Penghakiman murni hak Allah. Ibrani 10 ayat 30. Mengapa kita nggak boleh menghakimi? Karena penghakiman haknya Allah. Buka Ibrani 10 ayat 30. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Jadi kita sebagai umat Allah pun nggak luput juga dihakimi kalau kita berbuat salah. Bangsa Israel juga dihukum, diberi peringatan. Betul. Jadi enggak kita jadi umat Allah terus aman. Tidak. Salah, ya ditegur, diajar. Tapi tujuannya agar kita menjadi baik. Jadi penghakiman itu murni haknya Allah. Beri tempat untuk Allah. Jangan merebut posisi Allah. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Bukan hak kita untuk menghakimi, tapi Allah. Roma 12 ayat 19. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalas itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tenangkan diri kita, lakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka ada pembelaan dalam kehidupan kita. Jika ada yang memfitnah kita, pada kita tidak pernah memfitnah mereka, jangan menuntut balas.
Yang berhak siapa? Allah. Jangan merebut posisi Allah. Biarkan Allah berwenang untuk menghakimi. Kita berdiam diri saja. Ya. Pembalasan adalah hakku. Bersyukurlah kita punya Allah yang membela kita. Engkau membela perkaraku. Saya bersyukur sekali sampai sekarang ini mengikuti Yesus. Karena pasti ada pembelaan dari Yesus. Jadi saya sangat bersuka cita sekali. Haleluya. Jadi Sion, tetap kita berjuang ya untuk menjadi pelaku firman. Memang tidak mudah jadi pelaku firman. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Kita berjuang menjadi pelaku firman supaya ada pembelaan dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Jangan memfitnah agar kita tidak difitnah. Jangan menghakimi agar kita tidak dihakimi. Ya. Dengan berkat firman pada malam hari ini, ya, kita minta kepada Yesus membelah surga. Selidikilah hatiku, Tuhan, dengan firman-Mu. Ya. Berikan hati kita agar diselidiki oleh firman pengajaran. Ya. Karena kita adalah milik kesayangan Allah sendiri. Dan kalau menjadi milik kesayangan Allah, maka Allah akan terus mengubahkan hidup kita menjadi suatu pribadi yang baru. Ya. Beri tanda di tubuhku, ya. Selidikilah hatiku, Tuhan, dengan berkat firman pengajaran ini. Kita buka hati kita renungkan setiap firman yang kita terima ini, karena semuanya untuk pemulihan keadaan kita, juga untuk memulihkan keluarga kita, dan Allah merindukan supaya kita bisa menjadi saksinya, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya, di Tuhan. Beri tanda. Haleluya. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepadamu. Di atas mesbah-Mu, persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Tanda di tubuhku sebagai milik-Mu, Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuhku sebagai milik-Mu, Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri.
tanda di tubuhku sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selama ku cinta. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Selidikilah hati kami Yesus dengan kuasa firman pengajaran. Selidikilah kami Yesus. Jikalau masih ada roh fitnah, roh yang suka mencela, suka menghakimi, pada malam hari juga biarlah semua terlepas dalam kehidupan kami, terlepas jauh dari dalam kehidupan kami, dan biarlah hanya firman pengajaran yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Bahkan tanpa kami sadari, kami juga sering memfitnah orang lain, mencela orang lain, dan membenarkan diri kami sendiri. Masih ada roh kesombongan dalam hidup kami, Tuhan. Malam hari ini kami belajar rendah hati, dan belajar tidak memfitnah, tidak mencela, tidak menghakimi. Karena hanya Engkaulah hakim yang adil, yang berhak menghakimi, bukan kami. Kami mau belajar hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam saling memfitnah dan mencela. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa firman pengajaran pada malam hari ini menegur kehidupan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kasih, saling mengasihi, bukan saling memfitnah, saling mencela, dan saling menghakimi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap tuntun kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami tetap merindukan bahwa firman-Mu tetap Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami tetap berusaha berjuang untuk memiliki hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat dan memuliakan Bapa di surga. Lidah kami, perkataan kami, biarlah kami akan belajar untuk mengendalikan, mengaturnya, agar setiap perkataan kami juga bisa menjadi berkat, tidak untuk mencela orang lain, tidak untuk memfitnah orang lain, tapi untuk mengabarkan berita damai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati dan kami sangat bersyukur. Untuk ibadah selanjutnya, bagi ibadah Sabtu dan Minggu, tetap mohon berkat-Mu Yesus, berkat firman. Itulah menjadi kerinduan kami. Terima kasih, Kau sudah menyertai ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Memberkati kami yang ada di gereja yang melayani. Memberkati keluarga yang ada di rumah. Memberkati pemirsa yang ada di rumah. Dan terimalah berkat itu
Bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.